ini kita mau bahas tentang IPO-IPO-an ya. Jadi nama temanya adalah kado dari IPO. Karena kebetulan Sobat Cuan sendiri belum pernah bahas tema tentang IPO. Jadi boleh deh hari ini kita dengerin curhat atau juga pertanyaan dari Sobat Cuan terkait dengan IPO. By the way nih, suara aku kedengeran nggak Sobat Cuan? Suaranya terdengar jelas? Sobat Cuan, suaranya apakah terdengar jelas? Takutnya nggak kedengeran nih dari tadi saya ngomong. Oke, kedengeran, thank you Mas Ica. Nah nanti Sobat Cuan atau juga teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan atau mau curhat terkait portfolionya, bisa tulis di kolom question box ya, agar tidak tertutup. Oke, hari ini aku mau update dulu tentang market kita. Hari ini ternyata IHSG mengalami penurunan sebesar 0,5% ya. Jadi memang IHSG sendiri sedang bermain di area-area resisten minor gitu ya, dan ternyata hari ini mengalami koreksi. Jadi mayoritas saham-saham hari ini juga mengalami penurunan ya. Mungkin ada efek dari GDP Amerika yang menunjukkan kalau ternyata kuartal 3 GDP-nya ternyata bagus. Nah, emang kalau GDP-nya bagus hubungannya apa sih? Nah, ini bisa menunjukkan bahwa ada kemungkinan The Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga untuk menurunkan inflasi seperti itu. Oke, thank you yang udah jawab. Teman-teman, hari ini kita mau bahas saham-saham IPO karena belakangan nih di kuartal 4 ini lagi rame saham-saham yang mau IPO. Salah satunya adalah misalnya seperti Beli ya. Beli ini adalah Blibli kalau teman-teman tahu. Terus selain ada Beli, ada juga MKTR, ada Zata, ada KTR, ada KDTN, ada Nine, ada Omet, dan lain-lain. Nah sebenarnya aku cuma mau ngasih tips aja sih, kalau kita mau beli saham IPO itu apakah boleh atau tidak sih. Sebenarnya ya kalau misalnya kalau mau trading ya, karena saham IPO itu belum ada data historisnya, tentunya sedikit beresiko kalau misalnya trading di saham-saham yang mau IPO. Tapi kalau teman-teman misalnya mau ikutan dari book building atau penawaran umum, teman-teman boleh coba baca-baca prospektus dari tiap emiten yang mau IPO. Cuma ini aku mau kasih 4 poin yang mungkin teman-teman bisa perhatiin kalau teman-teman atau Sobat Cuan mau mencari saham IPO mana yang kira-kira layak dilirik gitu ya. Yang pertama, cara analisanya adalah coba perhatikan berapa persen lembar saham yang tebar ke publik. Aku jadi ngeblank gara-gara ada yang nanya nih, tips dong kak kalau mau pilih saham IPO yang oke gimana. Oke, ini dia tipsnya. Yang pertama, teman-teman harus cek kira-kira berapa persen saham yang disebar ke publik. Jadi ketika perusahaan itu masih private terus mereka go public, tentunya ada lembar saham yang mereka terbitkan atau mereka sebar untuk publik. Nah biasanya yang bagus itu ketika mereka menerbitkannya itu tidak besar-besar, maksimal ya sekitar 20-25% itu masih oke. Kalau lebih rendah sebenarnya lebih bagus lagi, tandanya memang menunjukkan bahwa si pengendali masih optimis terhadap perusahaannya sehingga mereka nggak mau kepemilikan perusahaannya terdilusi begitu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, kalau mau lihat informasi terkait dengan saham-saham IPO sebenarnya bisa buka aja langsung di iipo.co.id. Di situ nanti bisa klik tiap emitennya dan di situ akan ada info-info terkait berapa persen saham yang akan diterbitkan. Contoh nih misalnya kayak emiten MKTR ya. MKTR ini adalah Mentobi Karyatama Raya Tbk. Jadi ini adalah perusahaan CPO sebenarnya, menjual kelapa sawit ya, tandan buah segar. Nah di bagian bawah itu ada tulisan bahwa jumlah saham ditawarkan sebesar 2,5 miliar lembar saham atau totalnya sebesar 20% dari total lembar saham perusahaan. Oke, nah berarti kalau misalnya lihat MKTR ini masih cukup oke ya, karena dia cuma terbitin 20%, artinya pemegang saham pengendali hanya akan terdilusi sekitar 20%-an. Nah ini ada pertanyaan dari Andi, kak mendingan satu underwriternya atau lebih bagus prospeknya untuk ARA? Sebenarnya nggak ada patokan seperti itu
apakah harus 1 ataukah harus 2 ataukah harus 3. Tapi memang tips yang kedua adalah kalian harus perhatiin underwriternya. Jadi misalnya cari tahu rekam jejaknya. Di YouTube itu banyak. Misalnya apakah underwriter A gimana saham-sahamnya secara historis, yang IPO di mereka seperti apa. Kayak contoh misalnya lagi-lagi kalau kayak MRKT ini kan dia di sini tertulis Dana Tama ya untuk underwriternya. Nah, nanti teman-teman bisa cek misalnya di YouTube atau misalnya di googling saham-saham yang pernah IPO di bawah Dana Tama seperti apa secara historis pergerakan harganya. Oke. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk teman-teman cari tahu kira-kira tujuan IPO dari perusahaan tersebut seperti apa gitu ya. Karena kan perusahaan itu ada yang IPO tujuannya misalnya untuk ekspansi. Kalau untuk ekspansi tentunya bagus dong, dia butuh pendanaan untuk mengembangkan usahanya, yang dimana ketika usahanya berkembang pasti juga akan baik untuk pendapatan dan laba bersih perusahaannya. Yang kedua, ada juga yang tujuan IPO-nya itu sebenarnya untuk bayar utang. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti Blibli ya, kalau kita baca prospektusnya Blibli sendiri itu dia tujuan IPO-nya adalah untuk bayar utang. Nah, kalau misalnya nggak bayar utang, misalnya seperti apa? Salah satu contohnya misalnya di saham PDPP ya, kalau teman-teman tahu ini adalah perusahaan yang bergerak di distribusi plastik. Jadi kalau misalnya kita baca di googling, PDPP itu nama perusahaannya, sebentar aku cek, Prima Daya Plastisindo. Ini ya kalau misalnya kita googling itu ada tulisannya, ini adalah perusahaan sedotannya Aqua katanya. Nah, kalau untuk PDPP sendiri, kalau kita baca prospektusnya itu 66% dari dana yang didapatkan dari IPO nanti akan dipakai untuk ekspansi bisnis. Terus 33%-nya untuk dipakai pembelian raw material gitu ya. Nah, PDPP sebenarnya IPO-nya itu cuma incar dana 100 miliar aja, nggak gitu gede sih. Dan kalau nggak salah dia juga menerbitkannya itu sekitar 20% dari total dari total lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi masih aman. Nah, kalau yang kayak PDPP gini, kalau dananya dipakai untuk ekspansi tentunya bagus ya untuk perusahaan. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli. Nanti teman-teman harus baca lagi secara dalam prospektusnya. Ini hanya contoh aja. Yang seperti PDPP ini karena dipakai untuk ekspansi, tentunya ini nanti diharapkan bisa berpengaruh baik terhadap pendapatan dan laba bersih perusahaan gitu. Nah, ada juga mungkin IPO yang kasih gula-gula atau pemanis ya untuk IPO-nya, misalnya seperti memberikan waran untuk investornya. Nah, contoh dari perusahaan yang mau IPO ada warannya itu adalah MKTR. Jadi MKTR yang tadi perusahaan CPO itu membagikan waran 1:1. Jadi ibaratnya kalau teman-teman misalnya pesan IPO nih, oke, dapatnya 100 slot misalnya, ya udah nanti dapat warannya juga 100 slot seperti itu. Nah, kalau waran ini itu sama aja kayak duit gratis untuk investornya gitu ya, karena waran ini kan nggak beli, yang dibeli itu cuma lembar saham di si induknya aja. Cuma kalau waran itu resikonya lebih tinggi, jadi dia nggak ada ARA, nggak ada ARB. Misalnya kalau saham ya, contoh kalau habis IPO ternyata sahamnya ARB, dia turunnya 7% aja gitu. Tapi kalau si warannya itu turunnya bisa lebih dari 7% karena nggak ada ARB tadi. Tapi karena ini IPO, jadi warannya gratis. Sebenarnya kalaupun turun, teman-teman nggak rugi apa-apa juga. Tapi kalau misalnya naik, ya teman-teman jadi kayak dapetin uang gratis dari si perusahaan. Nah, biasanya ini gula-gula gitu ya. Dulu ada beberapa yang IPO kasih waran, misalnya kayak WRG, terus juga MSAB, itu banknya Mas Pion ya, itu juga kasih waran gitu ya. Nah, aku punya pengalaman tuh dulu dari IPO-nya MSAB, dimana ternyata dapat waran. Jadi warannya itu karena harga sahamnya naik di hari pertama gitu ya, ketika IPO warannya juga ikutan naik. Jadi aku dapat uang gratis waktu itu ya, yang lumayan juga. Tapi jangan lupa di taking profit ya teman-teman, karena belum tentu nih saham-saham IPO itu pergerakannya bisa naik terus-terusan sampai berminggu-minggu gitu. Nah, yang tips yang ketiga adalah tadi tips yang keempat ya, tadi udah 3. Tips yang keempat adalah perhatikan juga sektornya. Kalau aku perhatiin ya,
emiten-emiten IPO yang naiknya tuh bisa agak lumayan lama gitu ya, nggak cuma 1-2 hari lalu hari ketiga turun. Itu adalah emiten-emiten yang ketika IPO itu didukung sama sektornya lagi bagus. Contoh misalnya kayak BSML. BSML itu perusahaan perkapalan di awal tahun. Seperti yang kita tahu, industri perkapalan kita di awal tahun itu bagus, outperform ya, laporan keuangannya, kinerja sahamnya, kinerja perusahaannya dan juga kinerja sahamnya. Jadi ada contoh misalnya emiten-emiten seperti sebentar, aku lupa nama emitennya. Salah satu emiten perkapalan yang itu juga naiknya signifikan. Ada beberapa emiten perkapalan di awal tahun itu outperform banget harga sahamnya. Nah, that's why ketika BSML-nya IPO, walaupun mengalami penurunan sebentar, dia naik gitu ya dari harga Rp150. Waktu itu BSML, disclaimer on ya, ini lagi ceritain data historis, 150 sampai ke 1000 kalau nggak salah harga BSML. Nah, itu karena si makroekonominya atau si industrinya lagi didukung gitu. Sama juga misalnya kayak tahun lalu ya, Bukalapak. Kalau teman-teman tahu, Bukalapak ya walaupun hari ketiga ternyata ARB, tapi bisa naik 50%, itu udah cukup bagus ya. Naik 50% 2 hari pertama, ARA 2 kali, itu udah cukup bagus. Karena apa? Karena di tahun 2021 dia IPO-nya itu juga didukung oleh faktor industrinya yang lagi bagus. Jadi seperti yang kita tahu di Amerika sendiri pada saat itu Nasdaq lagi bagus-bagusnya ya. Nasdaq itu adalah indeks dari saham-saham teknologinya Amerika. Jadi makanya ketika Bukalapak waktu itu IPO, juga harga sahamnya sempat di awal-awal itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun abis itu ya to the bone juga ya karena aksi taking profit. Ya itu sih sebenarnya ada faktor FOMO juga. Jadi perhatiin nih kira-kira emiten yang sobat cuan incer yang mau IPO ini makroekonominya mendukung nggak atau industrinya lagi difavoritin nggak. Kalau misalnya industrinya lagi difavoritin, biasanya itu nanti bisa stabil gitu harga sahamnya, nggak yang jatuh-jatuh. Tapi belum tentu juga, kayak misalnya kemarin kalau teman-teman tahu saham IPO Call ya, Call juga sempat mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya, karena memang kemarin emiten energi juga lagi diuntungkan, tapi sekarang ya turun-turun juga gitu. Jadi kalau IPO itu benar-benar sangat bergantung sama market makernya sih. Tapi kalau misalnya potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan, mayoritas dari saham-saham IPO memang ketika IPO itu ya minimal bisa 1 kali kenaikan 20% ya atau ARA. Tapi teman-teman harus pikirin lagi nih, kalau kita ikut IPO itu biasanya kan uang kita kekunci ya. Misalnya untuk kita dapetin cuan harga-harga IPO sekarang itu kebanyakan yang harganya ratusan perak, 100, 150 perak, yang dimana kalau ARA langsung 35%. Nah, kalau kita ikut IPO-nya gitu di penawaran umum, biasanya dana kita itu kelok selama 2 minggu. Nah, 2 minggu itu untuk dapetin keuntungan 35%, menurut teman-teman oke atau enggak? Karena biasanya kalau kita ikut IPO juga enggak dapat 100% kan dananya. Justru kalau kita ikut IPO dapat dananya 100% itu malah bahaya ya. Berarti tandanya barangnya enggak laku. Nah, ini teman-teman yang udah lagi pesan barang-barang IPO, nanti harus perhatiin ketika didistribusi barangnya ke porto kalian, itu kalian dapatnya berapa persen dari penawaran. Kalau kalian misalnya ajuin 10 juta, dana 10 juta untuk dapetin sekian lot, ternyata lotnya dapat semua, nah itu tanda-tanda tuh biasanya ARB, karena tandanya berarti sahamnya nggak laku. Tapi kalau misalnya teman-teman ajuin ikut IPO, ikut penawaran umum, katakanlah dengan dana 10 juta, tapi cuma dapatnya kecil, apalagi di bawah 10%. Nah, itu biasanya ada potensi sahamnya itu ARA, seperti itu. Ini berdasarkan histori aja ya, karena berarti banyak investor yang menginginkan barang tersebut atau barangnya terlalu kecil, jadinya gampang untuk market maker menggerakkan emiten tersebut gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri
untuk aku yang menarik ya untuk emiten-emiten IPO, tapi ini hanya menarik ya, bukan berarti teman-teman harus beli. Nanti teman-teman harus pelajarin lagi kinerjanya, hutang-hutangnya seperti apa. Yang menarik itu mungkin ada MKTR yang tadi aku bilang CPO, karena mungkin MKTR ini walaupun laporan keuangannya di tahun 2022 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021, tapi seperti yang aku bilang tadi, ada gula-gula dari warannya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau koleksi atau ikut penawaran umum, lebih untuk incar warannya itu sendiri.